Halo guys, kembali lagi bersama admin di chapter 706 It's Daily Content. Kali ini admin juga bakal bacain lanjutannya dari The Land Retirement. Berdasarkan data publik terkini yang disurvei pemerintah, 1 dari 20 orang memiliki kekuatan super dan jumlahnya hampir meningkat setiap tahunnya. Dan juga berdasarkan penelitian mereka, dari 20 orang tidak termasuk 1 orang yang sudah menyatakan mempunyai kekuatan. Dikatakan ada yang menyembunyikan kemampuannya. Dengan populasi dunia saat ini yang berjumlah sekitar 5 miliar orang, terdapat hampir setengah miliar manusia berkekuatan super yang berkeliaran di dunia ini, termasuk mereka yang bersembunyi dengan jumlah tersebut. Pemerintah tidak akan mampu secara efisien melacak setiap individu tertentu yang mungkin menjadi ancaman bagi dunia. Namun dengan lahirnya Mega Academy serta insentif untuk memiliki peluang menjadi pahlawan super terhebat di dunia, mereka dengan tepat menargetkan orang-orang yang memiliki impian, anak-anak dan remaja. Anak-anak yang takut untuk mengungkapkan dirinya, anak-anak yang disembunyikan oleh orang tuanya karena bahaya kekuasaan yang dimilikinya, anak-anak yang tidak memahami siapa dirinya sebenarnya, remaja yang ingin menjadi sesuatu yang besar, remaja yang ingin mengeksplorasi kekuatannya, remaja yang hanya ingin menjadi milik kekuatan super, dengan janji akademi untuk melatih dan mengasah kemampuan mereka. Orang-orang ini pasti akan muncul sehingga memudahkan pemerintah untuk melacak siapapun yang bahkan memiliki firasat akan kekuatan supernya. Satu-satunya alasan mengapa pemerintah belum melakukan hal ini hingga saat ini adalah karena keberadaan Mega Woman yang sangat menentang militerisasi individu berkekuatan super, dan dengan sekolah yang dikendalikan oleh pemerintah ditempatkan di berbagai negara. Hal itu tidak terlalu mengada-ngada. Fakta bahwa mereka telah memiliki fasilitas untuk menampung aksi tersebut merupakan bukti bahwa mereka telah merencanakan hal tersebut sebelumnya dan tinggal menunggu kesempatan untuk mewujudkannya. Ya, setidaknya itulah yang dipikirkan Riley sambil terus menyaksikan peserta ujian lainnya menunjukkan kekuatan dan kemampuan unik milik mereka. "Kenapa kamu tersenyum? Berhentilah bersikap menyeramkan," kata Hana, yang berada di sampingnya. Mau tidak mau menjauh sedikit darinya saat sedikit tawa keluar dari mulutnya. "Jangan bilang kamu sebenarnya senang akhirnya mendapat kesempatan untuk bersekolah. Kuberitahu padamu, tidak ada yang istimewa." Dia tidak bisa menahannya, melihat semua orang ini menunjukkan kekuatan mereka. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Riley adalah betapa mudahnya mematahkan leher atau membenturkan kepala mereka. Bermimpi ingin menjadi Mega Woman berikutnya menyedihkan sekali, kekuatannya jauh melampaui kekuatan orang lain. Terbang, kekuatan raksasa, telekinesis kecil, penglihatan panas, kecepatan super, kekebalan hampir, dan sepertinya namun belum terbukti. Hampir keabadian, kekuatannya sederhana, bahkan klise, namun tingkat kekuatannya tidak dapat disangkal. Jadi saat Riley menyaksikan peserta ujian saat ini menunjukkan kekuatannya, dia sekali lagi tidak bisa menahan tawa tertahankan. Menarik perhatian peserta ujian lain di dekatnya. "Kak, jangan lakukan itu." Hana hanya bisa menghela nafas pendek tapi dalam sambil menarik Riley ke dekatnya. "Itu pasti cara untuk ditindas, kulitmu sudah aneh, jangan tambahkan apapun ke dalamnya." Mendengar perkataan adiknya, Riley dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia di sini untuk berbaur dan menghabiskan waktu sambil menunggu kesembuhan Mega Woman. Jika sesuatu terjadi dan dia tidak punya pilihan selain tidak sengaja membunuh semua orang di sini, maka dia tidak akan melakukan apapun. Padukan adaptasi. Riley mengulangi pada dirinya sendiri. Tapi begitu dia melihat peserta ujian sedang menunjukkan kekuatannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup matanya untuk mencoba mengabaikannya. Kekuatan untuk tidak terlihat dengan mata telanjang, tembus pandang, itulah kekuatan peserta ujian. Biarpun Riley tidak bisa melihatnya, dia bisa saja menghancurkan seluruh area sekitar, dan dia pasti akan menjadi salah satu dari berhenti. Riley menarik napas panjang dan dalam sambil mencoba memusatkan pikirannya. Dia tidak benar-benar menyadari betapa sulitnya dikelilingi oleh orang-orang tanpa mengenakan masker sebagian Dark Day. Dia bisa mengatakan dan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa filter apapun. Tapi sepertinya setelah dia muncul di dunia nyata sebagai Riley, dia mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Tapi dia akan mencoba. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berpaling dari peserta ujian berikutnya yang akan menunjukkan kekuatannya. Berikutnya, Silpi Savelevna. Apa itu orang Rusia? Mengapa ada orang Rusia di sini?
Mendengar peserta ujian perempuan memperkenalkan dirinya, sebagian besar peserta ujian mulai saling memandang. Penggabungan bisikan mereka cukup untuk didengar oleh semua orang. Namun, peserta ujian perempuan Silvi tampaknya tidak keberatan karena dia hanya melihat ke arah supervisor. Kamu bisa mulai. Segera setelah supervisor memberinya izin untuk melakukannya, kakinya segera meninggalkan tanah, sedikit mendorong layan rumput yang sebelumnya beristirahat dengan tenang di bawah kakinya. Tapi bukan itu saja, dia terbang ke beban yang ditempatkan secara strategis untuk digunakan oleh peserta ujian, dan mulai mengangkat beban terberat tanpa mengeluarkan tenaga yang terlihat. Cukup. Tampaknya dia memiliki lebih banyak senjata. Saat dia tetap melayang di udara, tapi sebelum dia bisa berbuat lebih banyak, dia diperintahkan oleh supervisor untuk kembali ke jalurnya. Sebagian besar orang yang sebelumnya mengobrol dan bergumam tentang dia benar-benar menutup mulut mereka, dan orang di sebelah kirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ke samping. Secara naluriah menghindarinya. Bagaimana tidak ketika dia menunjukkan kekuatan yang mirip dengan Mega Woman. Namun orang di sebelah kanannya bahkan tidak bergeming dan hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu, sebelum menoleh ke sisi lain. Aha, ada apa dengan tatapan itu? Jangan bilang kamu mulai naksir. Hana kemudian tertawa kecil ketika dia melihat kakaknya dengan mulut sedikit terbuka. Matanya benar-benar terpaku pada gadis di sampingnya. Mungkin memang layak menjadi pendampingmu. Hana terus menggoda Riley, bahkan mengacungkan jari kelingking di depan wajahnya. Namun Riley mengabaikannya sama sekali dan fokus pada Sylvie. Dia tidak mengenali atau menyadarinya lebih awal karena adiknya benar-benar menghalangi Sylvie dari pandangannya. Tapi jika tebakan Riley benar, maka Sylvie seharusnya berhubungan dengan Mega Woman. Bahkan mungkin putrinya, dan bukan hanya fakta bahwa dia memiliki kemampuan serupa, tapi mereka juga terlihat agak mirip. Dari semua orang di sini, dia mungkin satu-satunya yang pernah melihat Mega Woman dari dekat dan tanpa topeng. Hentikan itu. Hana yang telah melihat senyum aneh yang tumbuh di wajah kakaknya mau tidak mau ingin menutupi wajahnya. Jika kamu ingin meraih seseorang, tersenyum seperti seorang pemuda berantai bukanlah cara yang tepat. Berikutnya, jangan melakukan hal aneh selama aku pergi. Saat dia dipanggil ke depan, Hana sedikit ragu ketika dia mencoba memperingatkan kakaknya. Dia kemudian melihat ke arah Sylvie menjentikan jarinya untuk menarik perhatiannya. Jika kakakku melakukan sesuatu yang aneh padamu, aku memberimu izin untuk menampar wajahnya dengan sangat ringan, katanya, sebelum berjalan ke depan. Sylvie bertanya-tanya apa yang dimaksud rekan peserta ujiannya dengan kata-katanya. Tetapi begitu dia berbalik untuk melihat ke arah yang dia tunjuk, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit. Bagaimana tidak ketika orang berpenampilan paling aneh yang pernah dilihatnya seumur hidupnya sedang tersenyum lebar padanya. Itu tidak membantu jika seluruh tubuhnya terbungkus pakaian. Dengan wajahnya satu-satunya hal yang dapat Anda lihat pada dirinya. Hai. Namun begitu dia mencoba menyapanya, senyuman anak laki-laki itu dengan cepat menghilang saat dia membuang mukanya. Senyuman anak laki-laki itu dengan cepat menghilang saat dia membuang, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berkedip beberapa kali saat dia juga memusatkan perhatiannya pada peserta ujian saat ini. Hana Rose, Pyrokinesis. Hana dengan santai berkata sambil menjentikan jarinya, memunculkan api yang melayang di ujungnya. Dia hendak kembali ke jalurnya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, supervisor menghentikannya. Hanya itu saja, aku khawatir kamu tidak akan bisa lulus jika hanya itu yang bisa kamu lakukan. Serius, aku bahkan tidak mau. Tapi baiklah, Hana hanya bisa mengarang frustasi saat dia kembali ke depan. Dan ketika dia melakukannya, Riley mundur beberapa langkah, menjauhkan diri dari Hana sebelum mengenakan kacamata hitamnya. Sylvie yang melihatnya tiba-tiba bergerak mundur, mau tidak mau melihat bolak-balik antara dia dan Hana. Namun setelah beberapa detik, dia pun memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Begitu Hana kembali ke depan, dia segera melihat ke arah Riley yang mengacungkan kedua jempolnya. Melihat ini, Hana mendengus ringan, karena kakak laki-lakinya menyemangatinya, maka sebagai adik perempuannya, dia tidak boleh mengecewakannya. Pikirannya sambil memejamkan mata, menarik napas panjang dan dalam. Dari jauh, tampak tubuh Hana menjadi terdistorasi, seolah-olah ada riak air yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Bilah rumput di bawah kakinya juga mulai melambai, tapi tidak lama kemudian perlahan berubah menjadi abu. Dan saat Hana melepaskan nafasnya, segumpal asap mengepul dari mulutnya. Dan begitu dia membuka matanya, puli tangisan terdengar di udara saat api langsung membungkus seluruh tubuhnya, menyebabkan guntur kecil yang mengangkatnya ke udara. Dan dia sedikit melayang dari tanah. Hana kemudian mengarahkan wajahnya yang terbungkus api ke arah supervisor. Apa kau senang sekarang?